وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah yang dirahmati Allah SWT, kita jumpa lagi dalam episode 1 kisah Nabi Adam alaihissalam seri ketiga, berjudul Adam lebih pintar dari malaikat, benarkah? Sebelum kita memulai kisahnya, mari besarkan channel dakwah ini dengan subscribe, like, share, dan jangan lupa komen. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah SWT, untuk mengurai kisah ini, kami akan membagi kisah ini dalam dua bagian. Bagian pertama, Allah SWT mengajarkan Adam ilmu pengetahuan. Bagian kedua, Allah SWT menguji ilmu pengetahuan malaikat. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah SWT, kita mulai kisah ini. Bagian pertama, Allah SWT mengajarkan Adam ilmu pengetahuan. Mari kita berhujjah kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semua. Untuk mengurai apa saja yang diajarkan Allah SWT kepada Adam, mari kita menelaahnya dengan berdalil kepada hadis dan berpedoman dengan pendapat para ulama. Kita mulai berdalil kepada hadis dari Ibnu Abbas, sahabat dan juga sepupu Rasulullah SAW. Beliau cerdas, berpengetahuan luas, dan ahli tafsir Quran di masa Rasulullah SAW. Tafsir beliau tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 31 diriwayatkan As-Suddi, Ad-Dahhak, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Jarir. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari As-Suddi. As-Suddi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama semua anak-anaknya, seorang demi seorang, dan nama-nama seluruh hewan. Misalnya, ini keledai, ini unta, ini kuda, dan seterusnya. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai makna Quran surah Al-Baqarah ayat 31, bahwa yang dimaksud adalah nama-nama yang dikenal oleh manusia. Misalnya manusia, hewan, langit, bumi, daratan rendah, daratan tinggi, laut, kuda, keledai, dan nama-nama makhluk yang serupa lainnya. Ibnu Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dimaksud Quran surah Al-Baqarah ayat 31, Allah mengajarkan nama-nama piring dan panci kepada Adam. Ibnu Abbas juga mengatakan, memang benar diajarkan pula nama angin yang keluar dari dubur. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah SWT. Sekarang mari kita mendengar pendapat para ulama. Said Ibnu Jubair memaknai ialah Allah mengajarkan kepada Adam nama semua hewan-hewan, semua jenis burung, dan nama segala sesuatu. Arabi dalam salah satu riwayatnya mengatakan bahwa yang dimaksud ialah nama-nama malaikat. Hamid Asy-Syami mengatakan Allah SWT mengajarkan Adam nama-nama bintang-bintang. Abdurrahman Ibnu Zaid mengatakan bahwa Allah SWT mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh keturunannya. Ibnu Jarir berpendapat bahwa Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama para malaikat dan nama-nama anak cucunya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma 'aradahum." Kemudian Allah mengemukakan nama-nama itu. Sahabat kisah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan itu dapat disimpulkan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu,
yakni semua nama-nama makhluk, bentuknya, jenisnya, karakternya, termasuk juga segala sesuatu tentang fisik manusia dan perilakunya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, hingga nama angin yang keluar dari dubur. Allah mengajarkan kepada Adam tentang semua makhluk ciptaannya, apa-apa yang ada di langit, yaitu berbagai jenis benda-benda langit. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada Adam tentang semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi, hamparan tanah yang luas, hutan, gunung-gunung, dan segala sesuatu yang dikandungnya, lautan luas dan segala kandungannya. Sungguh ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas. Yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam hanyalah sangat sedikit dari seluruh ilmu Allah. Saking sedikitnya, tak ada untaian kalimat yang dapat untuk mengungkapkannya. Tetapi kesempurnaan ilmu Adam sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah bekal yang sangat cukup bagi Adam menjadi khalifah. Di sisi lain, iblis terus bersiaga mengincar untuk menggelincirkannya. Kelak keturunan Adam secara kodrati memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap segala sesuatu, mempelajari ilmu-ilmu itu awalnya melalui pengalaman, pengamatan, seiring dengan perjalanan waktu, dibentuk kelompok belajar informal, sehingga sekarang telah melalui berbagai sekolah dan berbagai universitas. Inilah hikmah ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, dan secara qadarullah anak cucu dan keturunannya terus-menerus menggali hanya sedikit dari ilmu Allah yang maha luas. Dengan berbagai penamaan ilmu bagi yang menjauh dari kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, iblis berhasil menjerumuskannya, sehingga dengan pengetahuan yang dimilikinya ia menjadi sombong, bahkan ada yang menuhankan dirinya. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak bagian kedua kisah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji ilmu pengetahuan malaikat. Mari sama-sama kita simak Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu, menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 30 Quran surah Al-Baqarah mengandung makna. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberitahu malaikat akan menciptakan makhluk dan menjadikannya khalifah di muka bumi. Kedua, malaikat bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Yang ketiga, malaikat memuji dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. 4. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, meliputi yang Dia ketahui maupun yang tidak diketahui malaikat. Mari kita bahas. Allah hendak menjadikan makhluk yang kemudian disebut sebagai manusia. Allah memberitahu malaikat kehendaknya, namun malaikat bereaksi, mengajukan pertanyaan dengan argumentasinya. Argumentasi malaikat adalah tentang sesuatu peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang kemudian ditempatkan di bumi, dan makhluk itu kemudian merusak bumi dan saling membunuh. Reaksi malaikat terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala bukanlah sebagai protes, apalagi pembangkangan, tetapi hanyalah sebatas rasa ingin tahu malaikat. Sungguh malaikat tidak keberatan, apalagi membantah. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sebagai makhluk
yang mendengar perkataan dan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sedikit pun rasa keengganan. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan berbagai urusan dengan ketaatan yang tiada bandingnya, senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang menjadi pertanyaan dan argumentasi malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Perkataan Allah Subhanahu wa taala ini adalah jawaban sekaligus penegasan kepada malaikat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui peristiwa yang dimaksud oleh malaikat, dan Allah mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan kedua tangannya sebagai pertanda Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluk ciptaannya, manusia pertama yang kemudian diberi nama Adam. Kisah ini sudah kami sampaikan dalam seri ke-1 dan ke-2. Setelah Adam diciptakan dan Allah menyiapkan ruh ke seluruh tubuh Adam, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam ilmu pengetahuan. Kisahnya sudah diuraikan dalam bagian ke-1 seri ini. Mari kita lanjutkan kembali kisahnya. Ketika Adam telah diajarkan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam lanjutan Quran surah Al-Baqarah ayat 31. "Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Artinya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Lanjutan Quran surah Al-Baqarah ayat 31 menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada Adam, kemudian meminta malaikat untuk menyampaikan segala yang mereka ketahui. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk menjawab pertanyaan malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kehendaknya menciptakan manusia. Malaikat menjawabnya sebagaimana ayat 32 Quran surah Al-Baqarah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana." Ayat ini menjelaskan kepada kita semua begitu jelas, begitu terang benderang bahwa malaikat dengan ketawaduan yang luar biasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan membuat kesaksian bahwa tak ada yang mereka ketahui selain apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekaligus menjadi hujjah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam ilmu pengetahuan yang belum diajarkan kepada malaikat, sehingga dengan demikian Adam lebih pintar dari malaikat. Pengetahuan Adam menempati derajat yang tinggi karena langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di hari akhir, di akhirat, kaum mukmin mencari-cari Nabi Adam alaihissalam sebagai usaha mendapatkan syafaat. Peristiwa ini diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tafsir, bagian dari kitab sahihnya, menuliskan. Muslim Ibnu Ibrahim meriwayatkan dari Qatadah, dari Anas Ibnu Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang mukmin berkumpul di hari kiamat. Lalu mereka mengatakan, seandainya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita, maka mereka datang kepada Adam, lalu berkata, Engkau adalah bapa umat manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangan kekuasaannya, dan dia telah memerintahkan kepada para malaikatnya agar bersujud kepadamu. Dia telah mengajarkan kepadamu nama-nama segala sesuatu.
maka mintalah syafaat buat kami kepada Tuhanmu, agar dia membebaskan kami dari tempat kami sekarang ini. Adam menjawab, aku bukanlah orang yang dapat menolong kalian. Lalu dia menyebutkan kesalahannya yang membuatnya merasa malu. Demikian tinggi kedudukan dan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam karena penciptanya, sehingga kemuliaannya mengiringi anak cucunya. Demikian pula sempurna ilmu pengetahuan Nabi Adam alaihissalam karena pengajarnya, sehingga ilmu pengetahuannya melampaui ilmu malaikat. Demikian seri ketiga, episode 1, kisah Nabi Adam alaihissalam. Insya Allah kita jumpa lagi di channel dan episode yang sama di seri keempat berjudul Adam, Hawa, dan Surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.